就把潘公子打得七窍流血。今儿就好好教训教训这个。 Li Boping yang mencari keadilan untuk Li Huai, dia menghajar ketiga murid yang telah membulinya. Tetapi masalahnya semakinlah panjang, dendam kedua belah pihak semakinlah mendalam. Mereka teruslah membalas satu sama lain, sampailah semua ini terdengar kepada guru akademi. Untuk kepala akademi, ternyata menutup telinga dan menutup mata. Dia lebih berpihak kepada para murid yang memiliki keluarga bangsawan. Sedangkan untuk Li Boping, Li Huai, Lin Xiaoyi, Xie Lingye, dan Yu Lu dianggap sebagai orang kampungan. Jika mereka berlima tetap berada di akademi, maka semua ini akan menjadi masalah besar. Sehingga wakil kepala dekan memiliki sebuah solusi. Untuk Li Boping dan teman-temannya akan dipindahkan ke Akademi Ulama dari dinasti Li. Untuk Mao Xiaodong sebagai wali mereka berlima, dia sedikitlah setuju dengan wakil dekan. Namun sebelum itu dia akanlah menyelidiki. Dia yakin kejadian ini pasti ada pihak yang mencoba menghasutnya. Guru Mao sangatlah meyakini tujuan untuk perpecahan belah ini adalah memutus sepenuhnya aliran Konfusianisme Akademi Sanya. Tidak lama dari itu, mereka mendapati kabar adanya seorang pelajar, yaitu Li Changying, yang baru-baru ini telah menyandang gelar sebagai orang bijak, dan itu dihadiahkan dari kaisar. Dia datang ke Akademi Sanya secara pribadi untuklah mengakhiri permasalahan ini. Untuk luka yang diterima oleh Lin Xiaoyi, dialah yang akan menanggungnya. Layaknya seperti orang bijak, dia berada di tengah-tengah tetapi masih ada belum tahu. Kedatangannya secara pribadi pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan, guys. Dia memuji keberanian dari Li Boping seperti pendekar wanita. Namun, dia salah tempat. Ini adalah akademi bagi para pelajar. Bukanlah dunia persilatan yang bertindak berdasarkan sebuah emosi semata. Anjay, orang bijak. Jadi harapan dari Li Changying, dia haruslah bisa merubah emosinya untuklah mengakhiri pertikaian ini semua. Untuk Li Huai merasa bersalah besar. Semua kejadian ini gara-gara dia. Bahkan dia berpikir untuklah meminta maaf terlebih dahulu kepada semua orang yang telah tersakiti. Li Boping langsunglah marah-marah. Jika paman guru mengetahui tindakan ini, maka dia akan sangatlah marah kepadanya. Jelas-jelas merekalah yang lebih dulu untuk membulinya. Tetap saja, Li Huai ini masihlah bocah. Dia yang paling muda dari antara semuanya. Li Huai tetap merasa bersalah karena dialah yang menyebabkan Lin Xiaoyi terluka. Dia tidaklah takut kalau dirinya akan dipukuli sampai mati. Yang dia takuti kalau masalah ini akan menjadi masalah besar dan mereka akanlah menyakiti Li Boping serta lainnya. Jika Chen Ping'an tahu, maka dia akanlah mengabaikan dirinya seumur hidup. Tetap saja perkataannya ini tidak dimengerti oleh Li Boping. Apakah dia mengingat perkataan dari Chen Ping'an? Jika tidak bersalah, janganlah meminta maaf. Lalu datanglah Yu Lu dan Xie Lingye dengan mempertanyakan kepada Li Boping, jika Chen Ping'an berada di sini, apa yang akan dia lakukan? Li Huai menjawab, kalau Chen Ping'an sudah pasti akan berbicara dengan logika terlebih dahulu. Setelah selesai bicara, jika lawan tetap tidak mau menggunakan logikanya, maka dia akanlah menggunakan tinju untuk membicarakan sebuah logika, guys. Dan Yu Lu mengerti apa yang dimaksud dengan Li Boping. Dia akanlah bertanggung jawab untuk berjaga separuh malam. Wah, kayaknya masalah ini tidak bisa dibicarakan secara logika, guys. Akan terjadinya perselisihan di Akademi Sanya. Sementara itu, di perjalanan Chen Ping'an, mereka bertiga ini tidak mendapati hambatan sama sekali. Bahkan mereka sempat untuklah berbincang satu sama lain dan latihan tinju dengan si ular hijau. Dan pada malam harinya, si ular air ini sedikitlah menyinggung Chen Ping'an. Kalau dia benar-benar begitu pelit
dengan kepelitannya inilah membuat dia tidak akan pernah memiliki istri. Karena untuk memiliki istri, dia perlu yang namanya mahar. Untuk Chen Ping'an ya, dia sama sekali tidaklah tersinggung. Membuat si ular air langsung penasaran apakah dia memiliki seorang wanita yang dia cintai. Chen Ping'an angguk-angguk kepala, membuat mereka berdua langsunglah penasaran. Tetapi ya si ular air ini menyeletuk, paling-paling wanita yang dia sukai ini agak kurang waras. Iya, memang sedikit kurang waras kalau Ning Yao. Mereka sungguhlah penasaran di mana mereka pertama kali bertemu. Chen Ping'an menceritakan sosok dari Ning Yao. Dia memiliki paras yang begitu cantik, memiliki sifat yang begitu baik hati. Dia banyak sekali membantu dirinya melewati berbagai masalah, bahkan meminjamkan dia golok penahan roh miliknya. Dan dua bocah ini bertanya, sekarang di mana golok giok tersebut? Dengan polosnya, Chen Ping'an mengatakan kalau dia mengembalikannya. Seketika si ular air langsung pegang kepalanya dengan berkata, dengan sikap seperti ini, bagaimana bisa wanita itu menyukai dirinya? Terkecuali jika wanita itu memang agak kurang waras. Dan ternyata arah pembicaraan ini ada niat terselubung dari si ular api. Ternyata ya, dia menyukai sosok dari si ular api, guys. Sampailah ketika mereka memutuskan untuk tidur, si ular api ini menyatakan cinta kepada si ular api dengan mengajaknya apakah dia mau menjadi istrinya. Tetapi ya, balasan dari si ular api menolaknya mentah-mentah. Iya, sebetulnya kagak tahu bisa apa kagak ya. Memang mereka ini satu ras, yaitu ular naga. Tetapi mereka ini beda aliran, yang satu elemen air, yang satu elemen api. Tidak bisa dijadikan satu, guys. Sedangkan untuk Yulu, dia sudahlah tahu kalau Li Changying bukanlah orang bijak yang sebenarnya. Dia memiliki hati yang begitu jahat. Dia melakukan semua ini ya hanya untuklah mengusir Li Boping dengan teman-temannya. Anggapannya kalau Li Changying ini seperti serigala berbulu domba. Karena sudah ketahuan niat busuknya, mereka terlibat dalam pertarungan, guys. Di dalam pertarungannya, Li Changying benar-benar kewalahan. Dia sebagai seorang terpelajar tidak memiliki kemampuan bela diri yang cukup. Sedangkan untuk Yulu, dulunya adalah seorang pangeran. Sudah pasti ya berlatih tentang kemampuan bela diri. Pertarungan ini dimenangkan oleh dia dengan begitu mudah. Tetapi ketika ingin mengakhiri hidup dari Li Changying, datanglah salah satu pria tua yang disebut sebagai Cai Jingsheng. Dia berada di tingkat ke-10. Untuk Yulu, dia tidaklah peduli dengan tingkatannya. Di sini dia datang untuklah mencari keadilan bagi junior-juniornya, terutama untuk boneka tanah liat dari Li Huai sama sekali belumlah dikembalikan. Boneka tanah liatnya ini adalah milik dari Aliang yang diberikan kepada Li Huai. Jika Aliang tahu, hancur sudah ini semua. Ditambah, sikap dari Li Changying sama sekali tidak menunjukkan sebagai orang yang begitu bijak. Justru, dia menggunakan cara rendahan dengan bertanggung jawab atas luka yang diterima oleh Lin Sui. Seharusnya, dia melakukan tindakan yang seadil-adilnya. Contohnya, orang yang seharusnya meminta maaf atau pelaku yang telah membuli Li Huai, menyakiti Lin Sui, dan merendahkan Li Boping, datang untuk meminta maaf. Tetapi Li Changying malah mencoba melindungi mereka yang membuat pelaku tersebut tidak bersuara sedikit pun. Tetapi Cai Jingsheng malah tersinggung dan inginlah melihat apakah dia masih bisa berdebat jika tubuhnya telah tergeletak di tanah. Yulu langsunglah memprovokasinya. Ternyata segini saja otak dari orang yang berada di tingkat ke-10.
tidak bisa menilai yang mana benar dan mana yang salah. Perkataannya semakinlah membuat Cai Jingsheng benar-benar tersinggung. Dan Yulu menambahkan, dia sama sekali tidaklah takut terhadapnya. Alhasil, dia pun mendapati serangan yang sama sekali tidaklah bisa ditahannya, sampailah dia terluka parah. Ya, dalam ranah kultivasi sih, sudah sangat jelas ya, Yulu akan dikalahkan guys. Tetapi, mental dan pikirannya, dia menang dari pria tua satu ini. Sementara itu, untuk Cui Dongshan yang telah berada di Akademi Sanya, tidak sengaja bertemu dengan ayahnya Li Huai yang tak lain adalah Li Er. Dengan memberikan sebuah peringatan, jika dia melibatkan Li Huai dalam rencananya, dia akan memukulnya sampai mati. Cui Dongshan mengaku kalau dia tidak akan melibatkan bocah-bocah tersebut. Karena untuk sekarang, dia hanyalah Cui Dongshan sebagai murid dari Chen Ping'an yang akan melakukan tugasnya. Dia juga memberitahu kalau dinasti Sui memiliki sumber daya yang tidak bisa diremehkan. Dia datang ke sini untuklah melampiaskan amarah mereka. Jadi ya, untuk Li Er, jangan sekali-kali bertindak sembarangan ataupun ikut campur. Biarkanlah dia yang bekerja. Namun, jika dia inginlah menjenguk anaknya, dia memberikan izin. Tetapi Li Er menolak. Jika seorang ayah tidak melakukan sesuatu yang baik, dia pasti akanlah malu untuk bertemu putranya. Lantas, Cui Dongshan sedikitlah menyentilnya. Sampai sekarang, para tetua dari keluarga yang membuat onar belum membuka suara. Jadi, masalah ini belumlah berakhir. Jika dia tidak mau malu bertemu dengan putranya, silakanlah temui tetua para pembuat onar ini dan meminta penjelasan kepada mereka. Itulah baru sesuatu yang bisa dilakukan sebagai ayah. Waduh, ini sih benar-benar semakin menarik guys. Kalian seharusnya tahu ya, untuk Li Er ini memiliki kemampuan hampir setara dengan Aliang. Lalu, Cui Dongshan bertemu dengan Mo Xiaodong. Dia memberikan sedikit peringatan kepada Cui Dongshan, janganlah bertindak berlebihan. Peringatan terakhir dari Mo Xiaodong kepada Cui Dongshan, hati-hati dengan tindakannya akan memicu masalah yang jauh lebih besar. Namun, Cui Dongshan tidaklah peduli. Tugas dia adalah menjaga para bocah ini. Dia pun berceramah, langit dan manusia berjalan terpisah. Sifat alami manusia haruslah dibentuk. Dari ceramah tersebutlah, Mo Xiaodong tahu kalau peringatannya tidak akanlah didengarkan. Jadi ya, dia meminta lekas cuci matanya. Kalau tidak, dia akanlah menjadi buta. Lagi dan lagi, Mo Xiaodong tidak bisa meninggalkan rasa kekhawatirannya. Dia kembali memperingati, Cui Chan, jika kau berani melakukan hal yang merugikan akademik sekali saja, dia sendirilah yang akan turun tangan untuk menghabisi nyawanya. Balasan dari Cui Dongshan, tampaknya mata-mata dari dinasti Sui tidak kalah dari dinasti Li. Setelah memberikan penghormatan satu dupa kepada guru besar, Cui Dongshan keluar dari ruangan dan berteriak, saat ini dia adalah Cui Dongshan, murid dari Chen Ping'an. Singkatnya, Cui Dongshan telah bertemu dengan para bocah-bocah. Dia sedikit berbohong kalau Chen Ping'an memberikan pesan kepada mereka, seperti pujian-pujian kepada Li Huai, Li Boping, Lin Soyi, Si Lingye, dan Yulu. Untuk pesan yang paling terpenting darinya, perjalanan masihlah panjang. Masih ada banyak waktu untuklah berkembang. Saat bermusuhan dengan orang, hadapi dulu musuh itu sebelum menindas anak cucunya. Dan Cui Dongshan meminta, ingatlah pesan-pesan tersebut. Jadi, untuk selanjutnya, mereka belajarlah dengan tenang. Tidak perlu lagi mengkhawatirkan atau menghiraukan masalah yang sedang terjadi, karena dialah yang akan menyelesaikannya. Hai. Lalu, Yulu diajak berbicara empat mata. Satu pertanyaan dari Cui Dongshan, mengapa dia turun tangan untuk menyelesaikan semuanya seorang diri? Yulu meminta maaf, pertama-tama karena dia gegabah. Kedua, dia belajar dari orang lain untuklah mendapati manfaat.
Karena untuk pertarungan sebelumnya dengan pria tua bangka ini, dia berhasil untuklah naik tingkatan guys. Tetapi Cui Dongsan mengetahui niat terselubungnya. Alasan dia melakukan ini karena Yulu inginlah dilihat oleh Chen Ping'an. Dan kedepannya Chen Ping'an akan merasa berhutang budi kepadanya guys. Untuk Yulu membenarkannya. Namun dia tidak memiliki niat jahat kepada Chen Ping'an. Dia hanya inginlah berteman baik dengannya guys. Untuk Cui Dongsan tidaklah memarahinya. Justru itu adalah tindakan yang sangat baik. Karena sekalinya bertindak, dia akan mendapati 3 keuntungan. Dan karena dia telah terlibat dalam masalah ini, maka dia juga akanlah turun tangan. Tetapi ya, Yulu bertanya, apakah untuk dirinya tidak takut identitasnya akanlah bocor? Apakah dia pernah mendengar sebuah pepatah? Menghentikan pembunuhan dengan pembunuhan, menghentikan kejahatan dengan kejahatan. Wah, jadi dia akan memberikan 2 pilihan untuklah membocorkan identitasnya. Pilihan pertama, misalnya untuk si Ling Ye dari klan Dewa Angin Xie, dia akanlah berpura-pura menjadi kakak seperguruannya. Sedangkan untuk Yulu, dia adalah pangeran. Maka untuk Cui Dongsan akan berpura-pura menjadi salah satu penjaga rahasianya. Yulu memilih pilihan kedua guys. Tanpa basa-basi, Cui Dongsan langsunglah bergerak ke arah Cai Jingsheng. Dengan berkata, dasar pria tua berengsek, dia datang untuklah memberitahu soal aturan keluarga dan ajaran leluhur untuk hari ini. Cai Jingsheng sungguhlah tidak tahu kalau lawannya adalah Cui Chan. Dia pun bertanya siapa dirinya. Cui Dongsan membalas, dia adalah leluhurnya yang akan memberikan sedikit pelajaran agarlah dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tetap saja, keras kepala dari pria tua bangka ini tidaklah mereda. Justru dia memberikan perlawanan. Cui Dongsan geleng-geleng kepala. Kembali bertanya, siapa yang memberikan dia nyali seperti ini? Berani-beraninya, dia menyakiti para muridnya. Karena masih keras kepala, Cui Dongsan melempar air kencing kuda ke mukanya. Sontak ya, Cai Jingsheng langsunglah murka. Siapa yang kagak murka guys, dilempar air kencing cok. Sehingga dia pun mengerahkan kekuatan penuhnya. Dan berhasil untuk menembus tubuh dari Cui Dongsan. Tetapi ya, Cui Dongsan memberikan sebuah senyuman. Karena yang dia tusuk itu hanyalah sebuah jubah spiritual. Melihat jubah spiritual, Cai Jingsheng langsung mempertanyakan siapa dia sebenarnya. Cui Dongsan kembali membalas, bukankah dari awal dia berkata dirinya ini adalah leluhur, dia hanyalah seorang cucu. Jika dia menyebutkan namanya, takutnya dia akan sangat terkejut dan tidak akan berani melanjutkan pertarungan ini. Sehingga dia pun mendapati hukuman 100 gendang. Untuk Cai Jingsheng benar-benar murka. Dia pun langsung terbang ke atas langit dengan berkata, Mo Xiaodong, jika dia tidak bisa mengatasi murid satu ini, maka dia sendirilah yang akan mengurusnya. Sehingga beberapa bilah pedang besar muncul di atas langit. Untuk Cui Dongsan meminta kepada Cai Jingsheng jangan menyebut Mo Xiaodong sebagai gurunya. Karena dia hanya memiliki satu guru yang tak lain adalah Chen Ping'an. Dan untuk hari ini, dia akan memberikan sebuah pelajaran kepada cucu yang tidak berbakti. Selagi mereka bertarung, ternyata untuk Li Er jauh lebih berani daripada Cui Dongsan. Dia memasuki aula utama dari dinasti Sui dengan berkata, berani menindas putranya, maka terima akibatnya. Waduh, gila. Anaknya mah polos banget, bapaknya ya brutal guys.
Pantas saja ya, Tonggok ini mendapati award di tahun 2025 guys. Benar-benar bagus sih. Dari alur ceritanya saja, kita bisa mendapati banyak sekali pelajaran. Ya, dari season pertama saja, jika kalian rangkum kata-kata bijaknya itu, bisa ratusan pepatah yang bisa kalian pelajari. Mungkin ya, dengan pepatah-pepatah kata bijak ini, bisa mengubah hidup kalian guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 就把潘公子打得七窍流血。今儿就好好教训教训这个